Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-468 sampai 469. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 467. Di minggu kemarin, akhirnya Qinchan meminta Ketua Kang untuk melakukan kerjasama dengannya. Yang mana Qinchan meminta dia untuk memberikan ratusan juta batu kristal. Sayang sekali ini sangatlah sulit untuk Tua Gedung berikan. Selain itu, dirinya juga masih belum percaya bagaimana cara Qinchan menjadi pemenang dalam kompetisi alkimia. Padahal yang dirinya hadapi merupakan orang-orang dari wilayah yang besar. Di sini Qinchan meminta beberapa bahan kepadanya. Selain itu, dirinya juga ingin meminjam tempat pemunian untuk bisa membentuk sebuah pil. Awalnya, Ketua Gedung meremehkan kemampuan dari Qinchan. Sampai akhirnya ia pun terkejut dan betapa hebatnya kemampuan Qinchan dalam permunian pil. Dan juga penggunaannya kepada bahan-bahan kelas 7. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yang mana Qinchan masih terus melakukan pemunian. Ketua Kang begitu terkejut karena Qinchan langsung memasukkan semua bahan ke dalam tungku. Padahal seharusnya ini bisa saja meledakkan tungku tersebut. Sebagai alkemis tingkat tinggi, tentu saja Qinchan mengetahui hal tersebut. Jadi karena itulah ia terus melakukan pembakaran yang merata, supaya tungku itu bisa stabil. Pengendalian yang Qinchan lakukan berhasil. Ketua Kang pun penasaran sebenarnya siapakah Qinchan ini, karena dia mampu melakukan pemunian dengan begitu sempurna. Qinchan sudah selesai melakukan pembakaran, dengan begini dia akhirnya bisa bernapas dengan lega, sebab pemunian ini begitu melelahkan. Qinchan sempat mengakui hal tersebut. Ini pemunian sudah memasuki tahap yang lembut, jadi kedepannya tidak akan ada hal yang menyulitkan untuk Qinchan. Inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Ketua Kang tahu kalau pemunian masih berlanjut dan saat ini Qinchan pasti sedang memikirkan langkah selanjutnya. Qinchan perlahan berjalan ke tengah. Ia mulai melakukan sesuatu kepada tungku dan juga kepada sebuah formasi area pemunian senjata. Wajar mengapa Ketua Kang terkejut, pasalnya Qinchan telah mengaktifkan formasi pemunian senjata. Ia penasaran apakah Qinchan itu sedang menyempurnakan ramuan dan senjata pada saat yang bersamaan. Qinchan tidak berhenti sampai di situ saja, karena sebuah kristal dirinya keluarkan. Ini Qinchan gunakan untuk formasi pemunian Xiankun. Formasi pemunian senjata semakin mengeluarkan kekuatan melimpah, apalagi ditambah oleh Qinchan dengan sebuah kristal, yakni kristal emas kutukan ilahi. Ini merupakan benda martial tingkat 8 yang sepertinya Qinchan ingin melakukan perbaikan kepada sesuatu. Qinchan juga menggunakan senjatanya untuk menghancurkan kristal kutukan ilahi. Ini semua dilakukan agar Qinchan bisa menggabungkan kristal kutukan dengan bahan-bahan yang lain. Pemunian yang dia lakukan benar-benar membuat Daji dan juga pemilik gedung begitu terpana. Qinchan benar-benar melakukan pemunian dengan begitu mempesona, karena apapun yang ia lakukan berjalan dengan sangat baik. Ingat kalau saat ini Qinchan sedang melakukan pemunian pil dan senjata di saat bersamaan. Setelah selesai dalam pemunian senjata, kini Qinchan kembali fokus kepada pemunian pilnya. Bahan terakhir pun dimasukkan, yang mana ini adalah obat mujarab bunga kabut Qinkui tingkat 8. Ketua Kang tidak habis pikir Qinchan melemparkan bahan itu begitu saja. Sebenarnya, pil apakah yang akan disempurnakan oleh Abang Qinchan? Tungku mulai tidak stabil, dan jika hal ini meledak, maka tentu akan menciptakan ledakan yang begitu mengerikan. Qinchan mulai bertindak dan hanya dalam satu kali gerakan saja tungku ini pun menjadi stabil. Aroma wangi dari pil ciptaan Qinchan mulai keluar. Entah kenapa tubuh tetua Daji seakan-akan bereaksi terhadap aroma pil tersebut. Ia yakin kalau pil ini pasti bisa menyembuhkan luka-lukanya. Qinchan ternyata masihlah belum selesai. Gerakan yang dilakukan secara mengejutkan membuat visi langit dan bumi tercipta.
Ketua Kang penasaran apakah ini merupakan ramuan kekaisaran. Tutup tungku mulai terbuka dan memperlihatkan beberapa pil. Sekumpulan pil inilah yang sejak tadi diciptakan oleh King Chan. Ia pun meminta Ketua Kang untuk menyiapkan kuali besar yang dimiliki oleh Menara Wanbao. Selain itu ia harus menuangkan air yang mendidih. Tanpa banyak bicara, Ketua Kang langsung menyiapkan apa yang diminta oleh King Chan. King Chan meminta Tetua Daji untuk mengkosongkan kekuatannya dulu. Kemudian King Chan pun memasukkan sebuah pil dan barulah Tetua Daji bisa masuk. Ia memintanya untuk melakukan penyerapan terhadap pil yang dirinya gunakan. Dirinya gunakan. Selain itu ada beberapa pil yang harus Tetua Daji lelang. Telan. Seketika saja rasa sakit mulai dirasakan oleh Tetua Daji. King Chan memintanya untuk menahan semua itu, karena sembuh atau tidaknya Tetua Daji ditentukan dari sini. Sebuah suara mulai keluar dari tubuh Tetua Daji. Ini merupakan suara meridian yang rusak. Tetua Daji begitu menderita karena rasa sakit ini benar-benar di luar pemikirannya. Ini sangatlah wajar karena semua meridian di tubuh Tetua Daji telah rusak, jadi harus segera diperbaiki. Tetua Daji harus bertahan sebisa mungkin. Terlihat kalau tubuhnya mulai retak karena sudah tidak bisa menahan kekuatan besar ini lagi. Ia penasaran seberapa lama lagi dia harus bertahan. Sebab meridian di tubuhnya semakin parah dan ini sangatlah menyakitkan. Ledakan kekuatan pun diciptakan oleh Tetua Daji, bahkan mengejutkan Ketua Kang. King Chan meminta Tetua Daji untuk menjaga pikirannya. Ia pun mencoba untuk memberikan bantuan agar Tetua Daji tidak terlalu menderita. Kini tahap awal sepertinya sudah selesai. King Chan mulai mengeluarkan sebuah pil dan ini akan dia gunakan kepada Tetua Daji. Setelah menerima pil tersebut, kini kondisi dari Tetua Daji agak sedikit lebih tenang. Walaupun meridiannya itu masihlah rusak, ia hanya bisa menahan rasa sakit itu dan percaya dan apa yang King Chan katakan. Kuali mulai diangkat oleh King Chan karena ia akan menggunakan senjata yang sebelumnya telah dirinya sempurnakan. Jarum-jarum kecil ini adalah hal yang penting karena berperan sebagai pembentuk awal meridian baru milik Tetua Daji. Setiap jarum-jarum itu masuk ke dalam tubuh Tetua Daji, retakan pada tubuhnya juga mulai menghilang. Rasa sakit memang dirinya rasakan, tapi bayarannya juga sangatlah pantas. Selama proses ini berlangsung, King Chan juga tidak lupa menyalurkan kekuatan yang dia miliki. Untuk Tetua Daji sendiri sepertinya sedang menerima kekuatan yang begitu besar. Waktu pun terus berlalu sampai pada akhirnya ledakan kembali terjadi. Namun ini bukanlah kegagalan, melainkan ledakan keberhasilan. Sebab selain meridiannya diperbaiki, Tetua Daji juga mengalami penerobosan. Dan kekuatannya juga ikut meningkat. Tetua Daji menyadari kalau pada akhirnya ia sudah berhasil menembus level 8 akhir. Ini semua membuat Tetua Daji menangis terharu. Karena hampir 1 dekade dirinya menunggu hal ini sampai akhirnya semua perjuangannya terbayarkan juga. Tetua Daji begitu senang dan tertawa begitu puas. King Chan mencoba menyadarkannya dan sekaligus memintanya untuk tidak puas dulu. Karena Tetua Daji baru berada di tingkat 8 akhir. Karena dia itu harus mencapai Martial God dulu baru bisa puas. Sebab di dunia kultivator, Martial Emperor merupakan langkah awal saja. Jadi bisa dikatakan kalau perjalanan Tetua Daji baru saja dimulai. Tetua Daji paham dan akan mendengarkan apa yang dia katakan. Mulai sekarang hidupnya akan dia berikan kepada King Chan. Tetua Daji bahkan sampai berlutut kepadanya. King Chan meminta untuk tidak perlu sampai melakukan hal itu. King Chan juga menyarankan untuk tidak cepat puas dulu. Walaupun hari ini Daji mendapatkan penerobosan, tetapi jika dia tidak bisa bekerja keras di masa depan, maka ia hanya akan menyamai level dari Ketua Kang saja. Selain itu, bukan ide buruk juga untuk menjadi kaisar bela diri tingkat Martial God. Tetua Daji paham dan akan memenuhi harapan dari King Chan. Ketua Kang mulai mendekat ke arah King Chan karena ia penasaran mengenai perkataan King Chan sebelumnya, yakni tergantung pada tingkat kultivasinya. Maksud dari King Chan bukanlah hal yang buruk.
Malahan ia menjadikan Ketua Kang sebagai contoh yang baik. Selain itu, ia berterima kasih banyak atas bantuan yang Ketua Kang berikan. Ia juga ingin tahu apakah pendapat Ketua Kang mengenai tawaran yang sebelumnya ia berikan. Bagi Ketua Kang, hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hasil ini. Kecuali para jenius dari 4 wilayah, ada juga beberapa jenius yang datang kemari. Setahu Ketua Kang, ada 3 orang dari Wanbao. Mereka ada Xu Tian, putra tetua wilayah Huangzhou. Ia diam-diam bergabung dengan wilayah timur dari Pavilion Pil. Xin Yu dari sekte Tian Yao yang kini bergabung dengan organisasi Alkimia Baihai. Dan yang terakhir adalah Hu Xiu dari keluarga Yu. Ia bergabung dengan Alkimia Tao kuno di Wuyu. Selain itu, ia juga mengandalkan Pavilion Pil di area Tianman. Ketua Kang meminta Qin Chen untuk berhati-hati dengan Yimo yang merupakan permuni pil nomor 1 di wilayah Dongzhou. Ada juga Yan Qidao, putra suci wilayah Nanhua. Mereka semua adalah orang-orang berbakat dan juga sangatlah cantik. Qin Chen paham, dan untuk kota di dunia Yu kuno sudah sangat wajar kalau kekuatan alkimia seni bela diri ikut dalam kompetisi ini. Qin Chen merasa semakin tertarik saja. Ia mengingatkan Ketua Kang untuk membayar 10 demi 1. Qin Chen bahkan bersedia menggunakan hal-hal penting sebagai jaminannya. Perkataan Qin Chen semakin membuat Ketua Kang terkejut, karena dia itu sangat percaya diri bisa memenangkan kompetisi alkimia. Selama Master Pavilion Pil di wilayah Beitian Yu setuju, maka Ketua Kang akan memberikan dukungan penuh kepadanya. Qin Chen meminta Ketua Kang untuk menunggu setelah kompetisi berakhir, apakah keputusan yang dia ambil itu adalah benar atau tidak. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.